Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Azizi Hernawan, dari kelas P3H Angkatan 2023. Saya akan mempresentasikan tugas saya di mata kuliah komputer grafis yang membahas tentang program aplikasi mengenai komputer grafis yang berbasis AI. Yang pertama adalah Adobe Photoshop. Mungkin ini sering kita lihat, sering kita pakai. Jadi Adobe Photoshop adalah sebuah perangkat lunak pengeditan gambar yang dikembangkan oleh Adobe. Program ini sangat populer di kalangan desain grafis, fotografer, dan profesional kreatif lainnya. Fitur-fitur utama yang ada pada Photoshop yang memanfaatkan kecerdasan buatan yang pertama adalah fitur auto select atau subject untuk pemilihan objek otomatis. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna Photoshop untuk dengan cepat dan mudah memilih objek dalam gambar tanpa harus secara manual menggambar seleksi. Selanjutnya adalah fitur Adobe Sensei untuk otomatisasi tugas-tugas tertentu. Jadi Adobe Sensei adalah platform kecerdasan buatan yang digunakan oleh berbagai aplikasi Adobe termasuk Photoshop. Selanjutnya ada Adobe Neural Filter atau Adobe untuk manipulasi gambar. Di Adobe fitur yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan jaringan syaraf untuk memberikan efek manipulasi gambar yang canggih. Program atau aplikasi kedua yang berbasis AI adalah Adobe Firefly. Mungkin ini adalah salah satu aplikasi yang sedang viral akhir-akhir ini. Jadi Adobe Firefly adalah alat AI generatif yang memungkinkan kita untuk membuat gambar, video, dan pengalaman imersif. Fitur-fitur yang ada pada Adobe Firefly yang pertama, dapat menggunakan teks untuk membuat gambar realistis atau abstrak, mengontrol gaya gambar, warna, komposisi, dan banyak lagi. Yang kedua, dapat mengambil gambar yang ada dan menggunakan AI untuk mengubahnya. Dapat mengubah warnanya, gayanya, atau bahkan menambahkan elemen baru ke dalamnya. Fitur ketiga yaitu dapat membuat animasi dari gambar atau teks, dapat mengontrol kecepatan animasi, gaya, dan banyak lagi. Yang ketiga adalah Canva. Jadi ini juga salah satu program yang sangat populer dan saya membuat presentasi ini juga menggunakan Canva. Jadi Canva adalah platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai macam desain visual dengan mudah, bahkan tanpa memiliki keahlian desain profesional. Fitur-fitur yang ada pada Canva yang pertama adalah text to image. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat gambar dari teks yang dimasukkan. Fitur kedua yaitu background remover. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus latar belakang gambar dengan mudah. Yang ketiga ada magic eraser. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus objek yang tidak diinginkan dari gambar. Selanjutnya ada photo enhance. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kualitas gambar. Jadi pengguna dapat meningkatkan ketajaman warna dan pencahayaan gambar dengan mudah. Yang terakhir adalah style transfer. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengubah gaya gambar menjadi gaya lain. Pengguna dapat memilih dari berbagai gaya yang tersedia, seperti lukisan, sketsa, dan kartun. Aplikasi atau program selanjutnya yang berbasis AI adalah CorelDRAW. Jadi CorelDRAW adalah salah satu aplikasi juga yang sering digunakan. Yang fitur-fiturnya ada banyak sekali. Yang pertama adalah Power Trace, adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengubah gambar bitmap menjadi gambar vektor. Yang kedua ada Live Sketch. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat sketsa desain dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada Shape Docker. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan mengubah bentuk vektor dengan mudah. Selanjutnya ada Font Playground. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk bereksperimen dengan berbagai font dan melihat bagaimana mereka terlihat pada desain.
Dan terakhir ada lens. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari gambar dan objek berdasarkan gaya atau kategori. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi games yang berbasis AI. Nah, jadi aplikasi game AI adalah aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Jadi fitur-fitur yang ada pada aplikasi game yang berbasis AI ini adalah yang pertama, jika kita lihat ada musuh yang adaptif. Jadi musuh yang dikendalikan AI dapat belajar dari strategi pemain dan menyesuaikan perilakunya agar lebih dikalahkan. Yang kedua ada dialog yang dinamis. NPC atau yang dikendalikan AI dapat berdialog dan mereka dapat menyesuaikan dialog mereka berdasarkan pilihan dan tindakan pemain. Selanjutnya adalah sistem rekomendasi. Jadi AI dapat merekomendasikan game, item dan konten lain kepada pemain berdasarkan minat mereka. Selanjutnya ada pembuatan konten prosedural. Jadi AI dapat digunakan untuk menghasilkan level, item, dan misi baru secara prosedural. Dan yang terakhir adalah aplikasi game AI masih terus berkembang dan ada banyak lagi kemungkinan baru yang dapat dijelajahi di masa depan. Jadi AI memiliki potensi untuk membuat game yang lebih menarik, lebih menantang, dan lebih personal bagi para pemain. Mungkin sekian yang bisa saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.